Iya nih. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita podcast dulu ya. Oke, Let's go. Kita dulu silakan. Oke. Kembali lagi di podcast Gen Z, ruang obrolan seru, inspirasi dan motivasi. Hari ini gue lagi bersama Anas. Apa kabar? Makasih udah datang ya. Jadi kali ini kita akan cerita tentang pengalaman Coach Anas kuliah dan juga menjadi pelatih renang. Boleh kenalan diri terhadap Sobat Gen Z? semuanya, perkenalkan nama saya Anas Destara Saligar. Saya 21 tahun. Saya sekarang menjalani kuliah olahraga di salah satu kampus olahraga di Jakarta, dan saya kebetulan juga pelatih di klub Surfing Academy. Oke, nantikan podcast keseruan kita di podcast kita. Sehat, alhamdulillah. Jadi Anas ini adalah mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Jakarta. Kita akan bahas tentang manfaat dari kampus ataupun kuliah di universitas itu apa aja, dan juga pengalaman dari Anas ini. Anas sebelumnya adalah salah satu pelatih renang di Gelora Bung Karno juga. Oke, Anas, lu sebelum jadi pelatih ini apa sih hobinya? Terus kenapa bisa jadi pelatih di Gelora Bung Karno? Awalnya saya itu jadi pelatih ini karena pertama kan saya di kampus, salah satu kampus olahraga, dan sebelumnya saya mantan atlet polo air. Dan karena saya punya teman itu menawarkan saya kerja menjadi pelatih renang yang kerjanya itu freelance dalam selang waktu. Nah, Anas ini keren banget. Coach Anas itu melatih renang dan juga berkuliah. Bagaimana sih cara mengatur waktu dari ngajar renang sama kuliah itu, bisa nggak bagi waktunya? Dan kalau untuk kuliah, itu kan kuliah kan jadwalnya bisa kita yang atur. Ya. Kalau untuk melatih itu kan biasanya dia itu di atas jam 3 atau enggak siang lah, karena anak pulang sekolah, jadi itu tidak terlalu menghambat. Oke. Berarti karena ngajarnya itu setelah pulang kuliah. Biasanya iya setelah pulang kuliah, dan biasanya anak-anak Sore ya latihannya ya. Jadinya nggak terganggu lah ya. ya. Oke, berarti sejalan nggak sih antara zaman kuliah Coach Anas sekarang nih dengan passion Mas Anas waktu kecil? Boleh diceritain sama Sobat Genji buat teman-teman SMA yang masuk kuliah, itu gimana sih cara mengambil jurusannya biar nggak salah jurusan? Boleh cerita tentang hal itu? Jadi kebetulan saya ini masuk kampus olahraga ini adalah sebuah ketidaktahuan gitu. Jadi setelah saya lulus SMA, saya bingung saya apa mau melakukan. Sebelumnya saya punya cita-cita, saya pengen masuk Akmil, tapi ternyata masuk Akmil tidak semudah yang dipikirkan. Nah, makanya di pertengahan itu, di saat saya bingung, orang tua saya menyarankan sudah ambil kuliah. Orang tua saya apa aja bilangnya. Nah, setelah saya masuk kuliah, saya ngejalanin, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Kalau saya selesaikan kuliah ini, menurut saya kurang aja gitu untuk kedepannya. Oke. Kurang, karena yang saya ingin ambil itu sebenarnya mau masuk itu, tapi orang tua suruh menyelesaikan kuliah ini. Dan sebagai orang yang bertanggung jawab, saya harus menyelesaikan kuliah sampai selesai, terus saya ngambil kuliah yang saya inginkan. Berarti tentunya tanggung jawab ya Mas ya. Walaupun Coach Anas nih di awal nggak tahu nih mau masuk jurusan apa, dan tadi minatnya adalah hukum ternyata. Tapi Mas Anas tetap tanggung jawab atas keputusan yang telah diambil untuk menyelesaikan studi. Itu bagus sekali, bentuk dari gentleman ya Mas ya. Terus tapi relevan kan antara olahraga kuliah Mas Anas ambil dengan ngajar di GBK? Iya, itu cukup membantu saya di sarjana itu,
Tapi yang sangat disayangkan, menurut saya lapangan pekerjaan di Indonesia ini kayaknya kurang cukup memadai gitu. Oh, jadi Kalau misalnya kita bisa bersaing dengan orang-orang yang berlisensi aspal dan lain-lain, itu mungkin sarjana olahraga masih kurang terpandang untuk Indonesia. Dan apalagi mantan atlet itu sangat-sangat lebih terpandang dibanding seorang sarjana olahraga. Jadi menurut saya saya salah langkah gitu untuk main olahraga. oh, karena Jadi dari kalau kita mau jadi pelatih, tidak harus memakai sarjana olahraga, hanya mengandalkan mantan atlet dan membuat lisensi itu sudah cukup. ya, jadi buat para atlet itu bisa menjadi pelatih itu lebih unggul dibandingkan sarjana olahraga ya, dan bisa ngambil lisensi lagi, itu yang lebih dilihat sama masyarakat yang mengikuti olahraga ya, dibandingkan orang yang sarjana olahraga itu sendiri. Oh, jadi bisa dibilang kurang relevan, tapi tidak salah kan? Tapi tidak salah juga. Kalau ini yang melanjutkan S2 dan S3 dan seterusnya. Tapi kan untuk yang saya pikirkan, saya tidak mau melanjutkan S2 dan S3 yang tahu ke depannya gimana. Makanya menurut saya itu sesuai passion saya. Kalau ingin saya melatih, tidak harus memakai sarjana olahraga, tapi bisa memakai lisensi saja dan mengandalkan mantan atlet sudah cukup. Sudah cukup ya. Prestasi Coach Anas sendiri nih di dalam dunia olahraga air ya, itu apa prestasi terbaik? Prestasi terbaik saya hanya di Kejurnas, itu juara 3 renang pola air. Tapi saya bisa melakukan itu karena itu yang kuncinya adalah komunikasi dan koneksi. Oke, Kita bisa mendapatkan pekerjaan jika kita menemukan orang-orang yang tepat. tuh. Berarti poin utamanya adalah koneksi dan relasi itu ya. Ya itu sangat penting. Sangat penting membuat kita dapat pekerjaan di bidang kita, dan kita termasuk orang yang dipercaya gitu, untuk menjadi seorang pelatih. Oke, berarti yang terpenting buat teman-teman sobat Genzi ini apa, kalau si saran dari Mas Anas yang masih SMA atau yang baru kuliah ya? Yang saya saranin untuk anak-anak yang masih lulus SMA adalah kalian cari jati diri kalian, cari minat dan bakat kalian, terus kalian pilih kuliah yang akan ditempuh. Walaupun kalian telat 1 tahun dalam kuliah, dicari. Daripada seperti saya tidak suka, nanti saya harus menyelesaikan sebagai bentuk tanggung jawab. Iya. Oke, sobat Genzi. Jadi penuh tantangan dan rintangan nih Coach Anas dalam menghadapi kehidupannya ya. Jadi gini, jadi hati saya itu udah tidak sesuai dengan kesadaran ada itu sebagai tanggung jawab. Betul. Jadi bisa dibilang dijalaninnya pun tidak maksimal gitu ya jadinya. Hanya yang penting diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Yang seharusnya kalau Coach Anas tahu dia bisa di passionnya ada di hukum, dia bisa menjadi lawyer yang hebat, bisa menjadi advokat yang hebat juga. Tapi karena dia memilih olahraga, jadinya dia menyelesaikan studinya di olahraga itu ya. Dan mudah-mudahan setelah ini mau nyambung lagi kuliah hukum. Rencananya saya akan yang lagi kuliah hukum, kalau nggak sarjana lagi mungkin. Amin. Mudah-mudahan kita doakan bersama sobat Genzi untuk perjuangan Coach Anas untuk kuliah lagi di jurusan hukum, dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik juga tentunya. Tapi tetap memberikan kontribusi dalam dunia olahraga yang sangat siap. Jadi saya tetap ada di dunia olahraga, tapi dengan mengambil kuliah hukum. Jadi target saya ke depannya untuk kerja itu Senin sampai Jumat saya di dunia kerja, Sabtu Minggu saya menjalankan hobi saya sebagai pengajar olahraga renang. Mengajar olahraga renang. Bisa. Karena bagaimanapun kan negara kita negara maritim, ya kan, dengan banyaknya laut, itu wajib banget buat warga Indonesia untuk bisa berenang
Karena indahnya Indonesia ini, laut Indonesia, kita harus jelajahi. Dan renang itu adalah salah satu kunci untuk menjelajahi surga lautan di Indonesia. Luar biasa. Betul banyak banget kayak Raja Ampat, terus juga pantai yang ada di Bali, yang ada di Sulawesi, di Sumatera. Itu tuh bagus banget, apalagi daerah timur ya. Itu wah luar biasa dan harus dijelajahi dengan berenang. Kalau kalian nggak bisa berenang, gimana kalian mau bisa menjelajahi keindahan yang ada di Indonesia? Kita bisa free diving, bisa snorkeling, bisa surfing. Itu harus menguasai olahraga renang intinya. Berarti bisa dibilang Mas Anas nih membantu orang belajar renang agar mereka tidak tenggelam juga ya Mas ya, dan meningkatkan prestasi buat anak-anak Yang mau menjalankan prestasi. dan juga ditinggalkan, tetapi tetap juga belajar hukum, karena hukum bagaimanapun itu passion dari Mas Anas juga. Dan kenapa, boleh ceritain sedikit kenapa tertarik dengan hukum? Saya tertarik dengan hukum karena di Indonesia ini hampir semua perusahaan, BUMN, dari PT-PT, dari pekerjaan yang dari pemerintah, dari dinas-dinas itu membutuhkan sarjana hukum. Itu yang menurut saya. Dan lapangan pekerjaannya itu cukup banyak, memang saingannya pun cukup banyak. Makanya kuncinya itu ambil sarjana hukum yang saya terapkan satu ke depannya nanti. Dan saya tetap mencari koneksi di kolam renang dan lain-lain. Dan rasanya juga penting. Penting banget. Sarjana hukum itu sebagai bentuk formalitas. Betul, setuju. Jadi gue juga punya kenalan, dia tuh tuh bidang hukum juga, usaha federasi. Dia menjalani apa namanya hukum bidangnya. Gue banyak dapatnya channel relasi itu dari olahraga. Di mana olahraga itu olahraga hal yang wajib undang-undang buat instansi kita. Investasi yang terbaik menurut saya tuh olahraga. Kenapa? Karena dari olahraga kita bisa melakukan badan sehat, dan pikiran yang jernih. Ya, jadi investasi yang terbaik menurut saya adalah olahraga, baru dan atas ilmu yang lainnya. Jadi untuk sobat pensi, buat apa yang harus dilakukan ketika mau keputusan pilihan, dan gimana biar ternyata enjoy walaupun beda jurusan. Kalau itu ya kita harus kalau supaya enjoy ya nikmatin aja dan bergaul sama murid juga, itu akan menjadi relax dalam dalamnya bersama komunikasi itu yang untuk membuat kita tetap menjalani aman. Oke, berarti tetap komunikasi, tetap menjalin relasi, dan juga berbaur kita sama teman semua ya. Itu kuncinya biar tetap sama, bisa saling kerja sama, dan tentunya membuat generasi yang lebih baik. Sekian dari podcast kami, nantikan seruan dari podcast lain.